Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus orang tua kita, basuh, nyaman, orang tua kita yang lain, tanpa kami sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup, kesempatan untuk berbuat taat, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita, ya. Menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa istiqomah dalam keimanan kepada Allah, istiqomah dalam berbuat taat, istiqomah dalam beramal saleh hatta ya'tiyanal yaqin, sampai suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung kajian kita setelah dua pekan lalu ya, kita membahas bahwa di antara hal-hal yang perlu kita imani, perlu kita percaya, perlu kita tanamkan dalam diri kita, perlu kita yakinkan dalam diri kita bahwa nikmat kubur, azab kubur itu ada. Ya. Nikmat kubur dan azab kubur itu ada. Kalau orang sudah yakin dengan hal ini, percaya dengan hal ini, insya Allah ya, kehidupannya akan penuh dengan makna, hidupnya akan penuh dengan keberkahan. Tiada waktu yang terlewatkan kecuali dengan berzikir kepada Allah, kecuali dengan suatu kebaikan. Tidak ada yang terlewatkan dengan sia-sia. Nah, selanjutnya di antara hal yang perlu kita yakini, kita percaya ya, anallaha ta'ala ya, bahwa ayyumina bil ba'si ba'dal maut wa bihasyril ajsadi wal arwahi ila Allah ta'ala wa bil wuqufi baina yaday Allah ta'ala. Di antara hal yang perlu kita yakini yaitu menguatkan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang adanya hari kebangkitan setelah kita diwafatkan, diwantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nanti hari kebangkitan. Kenapa? Karena semuanya ada proses. Ya. Proses untuk mencapai yaumul jaza, ya, hari pembalasan nanti. Ya. Sebelum kita meraih, memperoleh, merasakan apa yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia, semua akan ada prosesnya. Hingga nanti proses terakhir kita ditentukan masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga. Ya. Nah, ada namanya yaumul ba'ts. Yaumul ba'ts itu artinya hari kebangkitan ya, setelah kita diwafatkan oleh Allah. Al-ba'tsu ibaratun an ihya'il mauta wa ikhrajuhum min kuburihim ba'da jam'il ajza'il asliyah. Namanya ba'ats itu artinya ibarah, suatu ungkapan ya, tentang dihidupkannya orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah nanti, dan mereka akan dikeluarkan dari kuburnya setelah anggota tubuhnya dikumpulkan kembali, diutuhkan kembali, disatukan kembali. Ya, walaupun tadinya dia wafat dalam keadaan apa? Anggota tubuhnya terpisah-pisah. Ya. Dimakan ikan misalnya di laut,
kapal tenggelam, makan ikan paus atau apalah. Ya. Atau misalnya korban mutilasi, kepalanya nggak tahu di mana, tangannya di mana, kakinya di mana, yang nemu cuma badannya aja, yang dikuburkan cuma badannya, nggak tahu di mana. Dan semua nanti pada yaumul ba'ats, ya semua akan dikumpulkan, disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jam'ul ajza'il asliyah. Ya. Wa hiya allati min sya'niha al-baqa'u, ya min awwalil umur ila akhirih. Yang mana dulu ya Allah pernah ciptakan kita satu jasad yang sempurna, ya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami sempurnakan, kami ciptakan manusia ini dalam penciptaan yang sempurna, ahsani taqwim. Ya. Sempurna kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti walau quti'at ba'da mautihi, walaupun tadi yang kita sampaikan, walaupun anggota tubuhnya itu hancur, terpotong-potong setelah wafatnya, ya. Dimakan ulat. Nah, ulat ini habis makan udah ke sana dia, yang satu ke sana, dia tuh dimakan ulat. Ya. Anggotanya sudah hilang. Ya. Semua akan dikembalikan oleh Allah. Bi khilafil lati laisa min sya'nihal baqa, kadzufri masalan. Ya, beda dengan kuku misalnya. Kuku ini ya, dia juga bisa hancur juga, ya. Walaupun dengan demikian, ya itu tetap dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ba'su yatanawal jami'u makhluqatillahi ta'ala min insan wa hayawan wa jamadin wa malakin. Nah, maksud daripada hari kebangkitan, ya, itu bukan cuma manusia yang dibangkitkan. Ya. Walaupun sebagian pendapat ulama mengatakan manusia doang yang dibangkitkan, sama jin. Jin juga mati, manusia juga mati. Ya. Tapi menurut ulama, sebagian ulama berpendapat bahwa yang dibangkitkan itu adalah jami'u makhluqatillahi ta'ala, semua makhluknya Allah, ya. Mulai dari manusia, hayawan, hewan, wajamadin, ini masuk benda-benda yang padat, ya. Bahkan juga sebagian mengatakan ada tumbuhan, ya. Wa malakin, dan juga malaikat, termasuk juga jin juga dibangkitkan semuanya, ya. Jin, kalau jin dibangkitkan, ya udah setan juga dibangkitkan, karena setan itu bagian daripada jin, cuma membangkang disebut setan, ya. Ya. Wa anna Allah yab'ats man fil qubur. Mana dalilnya? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa Allah membangkitkan semua orang yang dikuburkan, itu manusia. Wa qala ta'ala dalam ayat yang lain, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, dan nanti kalian pada hari kiamat, setelah kiamat, ya, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil Bukhari, dalam riwayat Bukhari disebutkan, fa innahu la yasma'u madda sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Nah, bukti bahwa semua akan dibangkitkan oleh Allah. Ya, dalam riwayat hadis disebutkan bahwa orang yang adzan, ya, siapa aja yang adzan, ya, yang adzan, ya, mereka akan mendapatkan banyak saksi atas perbuatan baiknya. Jadi orang yang sering adzan, suka adzan nih, kalau ada bakat suara bagus, dia sering-sering adzan, pahalanya sangat besar. Bahkan ada yang mengatakan itu muadzin, ya, pahalanya mengalahkan pahala imam, ya, pahalanya mengalahkan pahala imam. Kenapa? Karena muadzin itu ngajak orang buat baik, ngajak orang sholat. Kalau dia adzan, ya, sebanyak orang yang hadir di sini sholat karena dia adzan, maka sebanyak itulah pahala yang didapatkan. Ya. Satu orang hadir sholat aja itu pahalanya sudah luar biasa. Dia ikut jamaah dapat 27 derajat, ya.
satu orang 27 derajat. Ya. Kalau yang hadir jamaah ada 10 orang, 27 kali 10 dapat tuh si muadzin. Ya, dapat banyak dia. Dan kalau imam, ya, dia memang dapat pahala yang besar juga imam, yang jadi imam. Cuma dia punya tanggungan. Ya. Andai misalnya imamnya bermasalah dalam urusan bersuci, maka dia juga tanggung dosa semua yang hadir. Ya. Tapi kalau muadzin gak ada nanggung dosa dia, karena dia cuma manggil sholat doang. Nah itu sebabnya sebagian ulama mengatakan afdal orang muadzin sebenarnya daripada imam. Nah nanti si muadzin ini ya tidaklah mendengar ya suara orang yang adzan, baik itu jin ya atau manusia atau apa saja ya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang melata di bumi ini, tidaklah mendengar suara tersebut, melainkan mereka semua akan menjadi saksi untuk orang ini pada hari kiamat. Syahidalahu itu saksi pembela. Dia akan menjadi pembela untuknya, untuk kalau dia diadili, ini orang jahat ini banyak keburukannya ya. Orang-orang atau makhluk Allah yang dulu mendengar dia adzan akan menjadi pembela untuk enggak, dia orang baik ini, dia suka adzan, saya sering dengar suaranya dia adzan. Sejauh mana suara itu terdengar, sebanyak apa ya makhluk Allah yang mendengar suara si muadzin itu, maka sebanyak itulah yang akan menjadi saksi membela ya, orang yang adzan. Ya, yang jadi poin di sini adalah jin, manusia, hewan yang mendengarkan suaranya akan jadi saksi. Berarti jin, hewan dan manusia itu semua akan dibangkitkan karena bakal jadi saksi. Kalau nggak jadi saksi berarti nggak usah bangkit. Karena bakal disuruh jadi saksi berarti bakal dibangkitkan dong kalau begitu. Nah, ini kata Nabi. Wala yumkinu an tashhada illa idza ba'atsahallahu ta'ala. Mereka tidak mungkin menjadi saksi ya kecuali Allah bangkitkan dia untuk menjadi saksi. Nah, berarti nanti pada hari kiamat ya semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, khususnya jin dan manusia. Kenapa? Karena yang akan menghadapi hisab itu adalah jin dan manusia. Ya. Emang jin disiksa juga, disiksa jin itu. Ya. Dihisab jin itu. Jin itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Jin ada yang beriman, ada yang kufur. Ada surah khusus dalam Al-Quran namanya surah Al-Jin dalam Al-Quran. Ya. Karena mereka juga banyak beriman juga kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW itu nabinya jin juga. Bangsa jin juga beriman kepada Nabi, dan kita juga beriman kepada Nabi ya. Yang membangkang dari bangsa jin yang menentang Allah Subhanahu wa taala, yang sombong, itulah yang disebut setan. Bosnya namanya iblis. Jadi kalau ada dari manusia membangkang, sombong, menentang Allah Subhanahu wa taala, setan juga itu berarti ya. Bosnya yang membangkang kepada Allah namanya iblis gitu. Ya, bedanya kalau manusia bisa dilihat, kalau jin nggak bisa dilihat. Karena sudah minggu lalu sudah kita bahas bahwa setiap manusia ini dilahirkan oleh Allah, ada dua makhluk yang menyertainya. Ya, ketika manusia lahir juga namanya Qorin. Qorin itu dari bangsa jin, lahir juga. Qorin inilah nanti bisikin manusia nih, gak sono nyuri sono, gak usah sholat, bisikin kita kepada keburukan. Dan manusia yang diciptakan itu akan diciptakan juga satu malaikat untuknya yang selalu menyertai dia, yang selalu membisikkan dia kepada kebaikan. Ya, inilah biasa muncul, saya kata orang, muncul dari hati nurani. Biasanya naluri manusia itu selalu ingin berbuat baik.
Tadinya kita lihat orang miskin, pemulung, kasihan kita ngeliat, pengen ngasih duit. Tiba-tiba kayak ada yang bisikin kita, jangan dikasih, itu duit buat belanja, entar gak cukup, gak jadi kita ngasih. Awalnya kita mau ngasih, cuma ada yang bisikin, jangan dikasih, entar gak cukup tuh, dimarahin bini, entar tuh gak cukup, gak jadi kita. Ada celengan lewat, mau masukin, belum beli rokok, gak jadi masukin lagi. Nah, ini bisikan-bisikan yang kedua. Bisikan pertama itu ditambah dengan akal dan hawa nafsu yang diciptakan Allah dalam diri kita. Nah, proses terjadinya hari kiamat, terjadinya hari kebangkitan, pasti sebelumnya kan kiamat dulu. Ya. Sebelum terjadinya kiamat, dulu zaman Nabi udah ada yang nanya. Udah ada yang nanya, wahai Rasulullah, kapan sih hari kiamat terjadi? Udah nanyain ya. 1444 tahun yang lalu udah ada yang nanyain Nabi, lebih dari itu. Udah ada yang nanyain Nabi, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Rasulullah jawab, kamu nyiapin apa buat menghadapi kiamat? Kamu udah nyiapin apa? Kata Rasulullah. Kata dia, tidak ada yang harus saya persiapkan wahai Rasulullah, kecuali hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Nanti orang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Cinta pada Nabi, kumpulin sama Nabi. Cintanya sama artis, nanti kumpulin sama artis. Kalau artisnya masuk neraka, bareng juga itu. Ya. Nah, jadi sebelum itu semua terjadi, ya diawali dulu dengan ciri-ciri hari kiamat, di mana suatu peristiwa malaikat Jibril berwujud seperti manusia datang menghadap Rasulullah, bertanya tentang keislaman, tentang keimanan, tentang ihsan, dan terakhir bertanya malaikat Jibril, ya, kapan hari kiamat wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, yang bertanya lebih tahu daripada saya. Ya. Karena Rasulullah tahu, ini Jibril ini yang nanya nih, pura-pura gitu. Pura-pura dia nanya, ngajarin para sahabat itu nanyanya gitu. Lalu kata Jibril, ya, kalau begitu apa tanda-tanda hari kiamat? Kalau begitu apa tanda-tanda hari kiamat? Kata malaikat Jibril. Rasulullah mengatakan, kalau seorang tuan, bos, dilahirkan oleh pembantunya. Maksudnya anak sudah berani, ya, anak sudah berani memerintah orang tuanya. Idza waladatil ammatu rabbataha. Maksudnya di sini, dalam hadis di sini, walaupun secara zahir hadis pemahamannya, jadi dulu itu ada namanya hamba sahaya, budak. Nah, pembantu itu ketika bergaul dengan tuannya, ya, ketika disetubuhi oleh tuannya, maka pembantu itu statusnya sebagai ketika dia melahirkan anak, maka statusnya itu tetap menjadi budak, tapi anaknya menjadi orang merdeka. Ya, jadi seakan-akan anaknya itu, karena dia anaknya dari tuannya, anaknya itu menjadi tuannya dan dia tetap jadi budak. Jadi maksudnya di sini dia melahirkan tuannya, tapi bukan itu yang jadi poin. Yang jadi poin adalah ketika seorang anak sudah berani memerintah orang tuanya, membentak orang tuanya. Udah banyak terjadi sekarang, ya. Udah banyak sekarang terjadi. Anak-anak pada berani sama orang tuanya, nentang orang tua. Oh, dulu kita pada nurut, ya. Dulu, ya. Orang-orang dulu, banyak teman-teman nih, saya ngerasain juga dulu. Kita pada nakal, tapi berani sama orang tua. Kalau sekarang, ya, nggak kelihatan sih nakalnya, tapi udah berani banget sama orang tua. Ya. HP rusak, ya, gak beliin sama orang tua, nggak dibeliin. Kamu. Ya. Nah, itu orang sekarang itu. Ya, itu ciri-ciri hari kiamat udah dekat. Ya. Nah, Rasulullah memberikan kabar
Itu hanya ciri-ciri masih jauh. Paling dekat nanti ketika sudah diutus namanya Imam Al-Mahdi. Imam Mahdi. Tapi ini masih menuai perdebatan di kalangan ulama. Ada nggak sih Imam Mahdi itu? Mayoritas ulama mengatakan ada Imam Mahdi itu karena riwayat hadisnya sahih. Ya. Imam Mahdi itu masih dari keturunan Rasulullah SAW. Nah, Imam Mahdi inilah yang diutus yakhruju fi akhir ummati al-Mahdi. Dalam riwayat Imam Al-Hakim disebutkan nanti akan datang, akan keluar dari umatku itu Imam Al-Mahdi. Ya. Yasqihillahul ghaisa, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman di muka bumi ini. Harta akan dibagi-bagi secara merata. Wa tukhrijul arda nabata wa yu'til mala sihaha wa taksurul masyiyatu wa ta'dhumul ummah ya'isu sab'an aw samaniyan, yakni hijajan. Nanti Imam Mahdi ini akan hidup di dunia ini kurang lebih 7 sampai 8 tahun. Di menurut riwayat, ya. Walaupun sebagian ulama berpendapat bukan Imam Mahdinya, tapi sosok manusia yang akan memimpin. Sosok manusia yang akan memimpin umat ini bersatu. Jadi umat Islam ini akan jaya nanti. Sebagaimana dulu di zaman Nabi, dan nanti suatu saat umat ini akan jaya kembali. Ya. Nah, Imam Mahdi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika itu akan datang namanya Dajjal. Ya. Walaupun ada sebagian hadis menyebutkan Dajjal sebenarnya sudah ada, tapi sifat-sifatnya, karakternya, ya. Walaupun Dajjal yang asli, ya, belum muncul. Sebagian ulama menggambarkan Dajjal yang asli nanti akan muncul. Dia akan memberikan propaganda kepada manusia, mempengaruhi manusia dengan cara apapun, dan dia diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa apapun, bisa berubah wujud. Ini sebagian pendapat ulama, ya, mengatakan seperti itu. Sebagian mengatakan Dajjal nggak ada Dajjal itu. Ya, Dajjal itu hanya sebuah karakter yang dimiliki oleh sebagian makhluk Allah yang selalu menggoda manusia untuk selalu bermaksiat, menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung, Rasulullah aja sudah berlindung, ya, berdoa setiap habis tahiyat nih. Habis tahiyat sebelum salam kita berdoa dulu tuh. Rasulullah ngajarin, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari keburukan fitnah dajjal. Ya. Saking dahsyatnya tuh fitnah dajjal, Rasulullah aja minta perlindungan. Ada seorang ulama memberikan gambaran. Ya. Nanti dajjal itu akan mempengaruhi manusia, ya. Sampai-sampai dia bisa mewujudkan sesuatu berwujud seperti orang tua kita. Kemudian dia mengancam akan membunuh orang tua kita, menyuruh kita keluar dari Islam, diancam tuh. Atau menyuruh kita meminum minuman yang haram, memakan makanan yang haram. Ya. Kalau kita tidak mengikutinya, orang tua kita dibunuh. Padahal sebenarnya itu bukan orang tua kita, itu wujud dari tipu daya mereka saja. Maksudnya apa di sini? Maksudnya fitnahnya itu sangat dahsyat sampai begitu-gitu tuh. Ya, kalau yang begini-begini mah kayak biasa kan. Tapi sekarang sudah ada sebenarnya fitnah yang dahsyat itu. Ya. Fitnah yang dahsyat itu sudah ada sebenarnya. Ya. Yang terkadang kita tidak rasakan. Contohnya di sensor kecil nih Pak, ya. COVID-19 kemarin 2 tahun lalu, semua orang pada takut keluar, berani keluar. Sholat Jumatnya libur. Takut apa? Takut COVID. COVID itu imbasnya, dampaknya apa kira-kira Pak? Kalau kena COVID, dampaknya paling nggak mati doang ya Pak? Mati doang, udah selesai urusan.
Tapi kalau dosa, maksiat, ya maksiat nih, orang masih berani keluar, padahal dampaknya lebih parah daripada COVID. Dosa kalau kita lakukan, disiksa kita di neraka. Tapi kalau kita kena COVID, nggak disiksa di neraka, nggak ada siksa neraka, mati doang. Orang lebih takut COVID daripada siksa neraka. Coba, ya Pak. Giliran COVID, gak berani keluar dia ke kafe, gak berani dia kupu-kupu malam pada gak berani keluar, takut COVID. Giliran siksa gak pada berani, ya kan? Kebalik jadinya. Ya, itu fitnahnya tuh, fitnah. Nah, akhir zaman orang lebih takut kepada sesuatu yang zahir, yang terlihat oleh kasat mata, daripada sesuatu yang dijanjikan oleh Allah mengenai siksa dan azab Allah. Ya. Nah, nanti juga setelah turun nanti ya disebutkan dalam riwayat Muslim, ma baina khalqi Adam ila yaumil qiyamah khalqun akbar minad dajjal. Nah, tidak ada suatu pun makhluk ya yang sangat mengerikan, yang sangat besar pengaruhnya, sangat besar fitnahnya daripada Dajjal. Inilah yang akan dilawan oleh Imam Mahdi nanti. Nah, terus sebagian ulama ya. Nanti setelah Imam Mahdi mengalahkan Dajjal, ya. Setelah Imam Mahdi mengalahkan Dajjal, maka kemudian turunlah Nabiullah Isa, belum ya. Nabi Imam Mahdi kewalahan melawan Dajjal, lalu datanglah Nabiullah Isa membantu Imam Mahdi dalam melawan Dajjal. Setelah Dajjal dikalahkan, nanti akan muncul makhluk perusak namanya Ya'juj wa Ma'juj yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun, hingga apabila nanti tembok Ya'juj wa Ma'juj, tembok Ya'juj ini Ya'juj wa Ma'juj di dinding, ya. Ada yang mengatakan Ya'juj Ma'juj itu ada di segitiga apa? Nah, yang sering orang tenggelam di laut tuh, hilang. Ya itu. Wallahu alam sih ya, kalau kita nggak ada ini. Tapi dalam sebuah kitab itu disebutkan itu Ya'juj wa Ma'juj, ya. Setiap harinya. Jadi dinding Dzulqarnain, ya, Dzulqarnain, ya. Dzulqarnain itu disebutkan juga di dalam Al-Qur'an. Dzulqarnain inilah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kemuliaan yang bisa memenjarahkan Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Ya'juj wa Ma'juj dipenjarahkan oleh Dzulqarnain dan dengan penjara besi yang gaib, yang tidak terlihat oleh manusia, penjara gaib namanya. Nah, penjara besi ini setiap hari dijilatin disebutkan dalam salah satu kitab, dijilatin sama Ya'juj wa Ma'juj, dijilatin sehingga setiap tahun akan menipis itu penjara. Dan suatu saat akan jebol, ya. Makanya dikatakan dalam Quran, hatta idza futihat, maksudnya nanti suatu saat ya tembok atau penjaranya Ya'juj wa Ma'juj itu akan terbuka, jebol nanti. Mereka turun dengan cepat, ya. Ya'juj wa Ma'juj wa hum ya'kuluna hadabayan silun. Hadabayan silun itu mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, ya, menghancurkan makhluk perusak. Ada mengatakan ini makhluk pemakan manusia. Wallahu a'lam seperti apa makhluknya, wallahu a'lam. Ya. Yang jelas itu disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Kalau dalam tafsir-tafsir disebutkan ceritanya bagaimana Dzulqarnain bisa memenjarahkan makhluk ini. Dan makhluk ini dalam penjara saat ini itu masih berkembang biak. Ini semakin banyak di dalam penjaranya tuh. Yang jilatin penjara besi. Dan suatu saat akan keluar. Nah, inilah nanti yang akan dihadapi oleh Nabiullah Isa bersama Imam Mahdi. Ya. Sampai Ya'juj wa Ma'juj ini hancur, mati, kalah. Ya. Nah, ketika itulah nanti ya Nabiullah Isa pun kemudian diwafatkan. Nah, nanti akan terjadi lagi
ada suatu kaum ya yang akan datang ya untuk menghancurkan Ka'bah. Di dalam sebuah kitab itu disebutkan ya, setelah Ya'juj wa Ma'juj dikalahkan, nah maka akan muncullah suatu kaum ya yang disebut dengan di dalam kitab Ajaibul Malakut ya, yang disebut dengan tentara Habasyah. Tentara Habasyah ini nanti akan datang untuk menghancurkan Ka'bah ya. Dan mereka berhasil menghancurkan Ka'bah. Bahkan dalam hadis disebutkan la taqumus sa'a hatta la yuhajjul bait. Nanti tidak akan terjadi hari kiamat melainkan tidak ada lagi orang yang berangkat ke Masjidil Haram menunaikan haji, gak ada lagi yang berangkat ke sana. Ya, kenapa dihancurkan Ka'bah? Sebagian ulama berpendapat bukan dihancurkan Ka'bahnya, tapi saking membangkangnya udah manusia, gak ada lagi yang mau haji. Saking apa? Saking penuh dosa, orang surga semua orang sudah nggak ada yang nyembah Allah. Ketika itulah nanti sudah dekat kehancuran terjadinya hari kiamat. Sampai nanti suatu keajaiban terjadi, yang tadinya matahari terbit dari barat, sekarang matahari terbit dari timur, sekarang matahari akan terbit dari barat. Ya, terbalik. Ya. Nah, itu sudah sesuatu yang maksudnya apa? Maksudnya bumi sudah tidak berputar lagi pada porosnya. Kan bumi berputar di porosnya. Kalau mataharinya sudah terbit dari barat, berarti tidak berputar lagi pada porosnya. Itu pertanda bumi ini akan hancur. Nah, ketika itulah nanti terjadi tiupan sangkakala pertama, pertanda hancurnya itu. Fa idza nufikha fis-suri nafhatan wahida wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah wan syaqqatis samaa'u fa hiya yauma idzin wahiyah. Dalam surah Al-Haqqah disebutkan ya, maka apabila sangkakala ditiupkan pada tiupan pertama ya oleh malaikat, wan syaqqati wa humilatil ardu wal jibal, kemudian diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya ya, fadukkata dakkatan wahida, dibenturkan keduanya. Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah, ketika itulah terjadi kiamat. Makanya tadi dibacakan imam kita tadi, Ustaz Hasan tadi baca, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Ya, ketika bumi sudah digoncangkan ya, dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, kemudian apa yang ada di bumi ini sudah mengeluarkan benda-bendanya. Air meluap dari laut ke daratan ya, gunung-gunung hancur berterbangan seperti ya ketika kapas. Kalau dalam zaman dulu itu kita belum ada gabus, kapuk ya. Ada kasur dari kapuk tuh Pak, ada pohonnya tuh. Itu kalau kita ampur gini itu berterbangan gitu. Itu gunung-gunung hancur begitu. Manusia heran, ada apa ini? Apa ini? Ya. Kemarin aja udah gempa. Ya. Gempa ada lama udah orang sudah panik ya. Baru berapa menit tuh gempa tuh. Ada lagi yang ditelan bumi, itu aja kita udah panik, apalagi hari kiamat sudah terjadi seperti itu. Sebagian ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan yang merasakan hari kiamat itu semuanya orang-orang yang membangkang, yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman semua sudah diwafatkan oleh Allah. Ya. Nah, ini syukurnya kita nih. Insyaallah kita tidak akan merasakan terjadinya hari kiamat. Ya. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, dekat hari kiamat nanti, sebagian ulama berpendapat disebutkan dalam salah satu kitab, ya, akan ada udara yang sangat dingin. Ya. Dengan yang udara itu nanti yang menyebabkan orang-orang beriman semuanya akan mati. Semuanya akan diwafatkan sebelum terjadinya hari kiamat. Ya. Nah, nanti setelah terjadi hari kiamat, tiupan sangkakala pertama, ya, bumi ini akan hancur, ya. Kemudian setelah manusia semua mati, ya, tidak ada yang tersisa. Bahkan malaikat maut, ya, mencabut nyawanya sendiri. Malaikat pun mati.
Tidak ada yang tersia. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, hanya Allah yang hidup. Ya. Malaikat maut pun mencabut nyawanya sendiri. Malaikat maut baru diceritakan dalam satu kitab, bahkan sampai-sampai malaikat maut itu dia mencabut nyawanya dengan pelan sekali, itu pun merasa kesakitan. Ya. Baru ngerasain itu malaikat maut, sakit banget rupanya dicabut nyawa itu. Ya. Cuma ya, kalau orang-orang beriman kan sudah kita bahas dulu ya. Sakitnya dicabut nyawa itu akan hilang ketika orang beriman itu menyaksikan tempatnya di dalam surga. Ya, kan orang-orang yang beriman kan ketika akan wafat ya akan diperlihatkan tempatnya dalam surga. Makanya banyak yang meninggal ya senyum gitu ya. Senyum dia meninggal karena diperlihatkan tempatnya dalam surga. Saking asiknya melihat tempatnya dalam surga, gak terasa nyawanya dicabut oleh Allah. Itu orang-orang beriman. Ya jangan takut, aduh gimana rasanya kalau dicabut nyawanya. Kan yang penting perkuat iman kita. Ya, rajin ibadah, beramal soleh. Insya Allah ketika Allah malaikat mencabut nyawa kita, kita tidak akan merasakan sakit sedikit pun. Ya. Nah itu yang keutamaan bagi orang-orang yang beriman. Nah nanti pada tiupan sangkakala kedua, barulah Allah akan membangkitkan semua yang mati. Disebutkan dalam surah Az-Zumar, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ya. Ketika tiupan sangkakala pertama ditiup oleh malaikat, maka semua akan diwafatkan oleh Allah. Bumi akan hancur, terjadi kiamat. Dan semua meninggal, semua mati. Tidak ada yang hidup, bahkan malaikat maut pun sudah diwafatkan oleh Allah. Kemudian Allah menghidupkan kembali malaikat untuk meniup trompet kedua kalinya, ya. Barulah kemudian manusia dan semua makhluk dibangkitkan kembali. Terjadi gak ini? Terjadi, akan terjadi, ya. Karena ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan wajib kita yakini, ya, wajib kita percaya sebagai seorang muslim. Ya, tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri. Ya, nah, sampai di sini barangkali ada pertanyaan, bapak-bapak sekalian, atau ibu-ibu. Ya, jelas kira-kira ya Pak ya. Jelas ya, karena ini kebagian dari kajian keimanan, sesuatu yang gaib tapi diceritakan oleh Al-Qur'an. Sesuatu yang tidak pernah tidak terbayangkan oleh pikiran kita diceritakan oleh Al-Qur'an, diceritakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sebagian sudah diilustrasikan dalam sebuah film. Ya, ada film namanya film Doomsday, kiamat gitu. Gak seperti itu, lebih dahsyat dari itu. Gak ada yang selamat. Kalau kiamat nanti udah kita siapkan pesawat ini, pokoknya kapal anti rusak misalnya gitu. Gak bisa, semua akan mati. Gak ada yang selamat. Ya. Gak ada yang selamat. Ya. Apa yang kita harus lakukan? Perkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amal soleh. Ya, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa menuntun kita, berikan hidayahnya kepada kita, ya, berikan taufiknya kepada kita, keluarga kita dan sanak famili kita. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam kebaikan hatta ya'tiyanal yaqin, sampai suatu saat ya nanti Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Sampai sini saja kajian kita.